Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, ataupun malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 16, terdiri atas saya adalah Fortunada H24190001, Siti Tasyauta ini H24190104 dari para 3 MPPI akan memaparkan hasil penugasan kami. Oke, baiklah teman-teman, sebelum masuk ke analisis Sam Lisrel, sebelumnya apa sih sebenarnya structural equation modeling atau SEM ini? Mungkin di telinga teman-teman sudah cukup umum didengarkan karena metode ini salah satu metode yang paling digunakan banyak mahasiswa dalam skripsinya. Adapun termasuk salah satu kajian statistika yang dapat digunakan untuk menganalisis variabel manifest atau indikator, variabel laten, dan kesalahan dalam pengukurannya. Nah, di sini ada 3 contoh, ada SEM PLS, ada SEM Lisrel, dan SEM Amos. Kali ini kita akan membahas yang mengenai SEM Lisrel. SEM Lisrel itu sebenarnya untuk apa sih teman-teman? Yang pertama, SEM Lisrel ini bisa digunakan untuk mengkonfirmasi teori model dari data empiris. Dan juga dia dapat mengukur variabel laten. Nah, variabel laten itu biasanya yang kayak gimana? Variabel laten itu biasanya seperti psikologis dan lain sebagainya. Lalu juga mengukur pengaruh secara langsung maupun tidak langsung. Nah, biasanya variabel laten juga adalah sebuah variabel yang tidak bisa diukur secara langsung. Maka dari itu nih Sam Lisrel ini sangat tepat untuk digunakan. Dan yang satu lagi mengevaluasi indikator pengukuran. Karena dalam metode ini nanti akan diketahui angka atau perhitungan yang bisa memperlihatkan gitu adanya kesalahan atau data yang tidak valid seperti itu. Nah, histori Lisrel ini di sini tertera juga sumber datanya yang kini banyak diaplikasikan, dimulai awalnya oleh Carl Person yang membuat indeks korelasi pada tahun 1896. Lalu dilanjutkan dengan analisis regresi linear yang memprediksi variabel dependen oleh variabel independen berdasarkan prinsip least square method. Nah, selanjutnya Charles Perman pada tahun 1904 sampai 1927 mengembangkan analisis faktor untuk mengkonstruksi teori intelligence. Nah, maka dari situ teori Sam Lisrel ini semakin berkembang. Nah, selanjutnya kita ke model analisis Sam Lisrel. Nah, di sini teman-teman sudah tahu ya kalau misalnya model seperti ini banyak dilihat. Nah, di sini ada dua model, yaitu model struktural dan model pengukuran. Nah, keduanya saling berkaitan. Kalau misalnya model pengukuran ini bisa dilihat di sini ada loyalitas, yang mana model pengukurannya ini terdiri juga dari indikator-indikator atau manifest dari variabelnya. Dan juga untuk model struktural seperti namanya, maka dari itu berstruktur akan mempengaruhi antara satu dengan satu lainnya, seperti itu. Nah, ada langkah dalam analisis Sam Lisrel ini. Yang pertama, spesifikasikan dulu modelnya yang seperti apa, lalu juga identifikasikan model, lalu estimasi model, dan lanjutkan dengan pengujian dan evaluasi model, tentunya dengan menggunakan software Lisrel, dan terakhir modifikasi model. Kenapa harus dimodifikasi? Karena nanti pada prakteknya mungkin ada hal-hal yang misalnya di luar batas kendali, seperti misalnya jumlah responden atau jumlah yang tidak mencukupi, atau mungkin nanti ada data-data yang abnormal yang mana itu juga bisa dimodifikasi sedemikian rupa untuk mencapai model yang memang diinginkan. Nah, selanjutnya ada data tidak normal. Nah, sebenarnya data tidak normal ini berpengaruh karena di sini bisa dilihat dari beberapa teori di sini, banyak para ahli yang menyarankan jumlah ukuran secara beda-beda ya, ukuran sampel atau respondennya. Yang pertama, Hawks dan Baker pada tahun 2008 menyarankan jumlah ukuran sampel adalah 200 observasi. Lalu Busma pada 1992 menyarankan jumlah ukuran sampel pada 400 observasi. Lalu
pada Bentler dan Chow menyarankan sebenarnya penggunaan rasio itu sedikitnya 5 subjek per indikator. Jika data terdistribusi normal dan rasio itu 10:1 untuk distribusi lainnya. Seperti itu teman-teman, maka dari itu kenapa terkadang observasi ini atau jumlah sampel ini tidak memenuhi dan akan membuat hasil sedikit tidak valid, hasil tidak valid seperti itu. Nah, pada umumnya di Indonesia ini sendiri juga banyak peneliti umumnya menggunakan sampel pada minimal di angka 400. Selanjutnya, metode pengolahan data. Data mentah yang didapat dilakukan penyiapan dengan matriks korelasi dan matriks kovarian untuk setiap variabel data. Nah, ordinal ini juga dijadikan hipotesa yang mana ordinal ini juga nantinya akan diubah ke data kuantitatif yang mana akan lebih memudahkannya. Penghitungan terhadap nilai variabel indikator dapat dilakukan setelah matriks korelasi dan matriks varian dilakukan. Adapun nilai variabel indikator berasal dari nilai rata-rata jawaban responden untuk pertanyaan yang terkait pada setiap kasus. Lalu juga untuk penelitian ini berkaitan juga dengan metode skala seperti skala Likert dan lain sebagainya. Baiklah, terima kasih untuk dasar teorinya. Mari kita lanjut ke penerapan aslinya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sirita Syoktaini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan software Risral. Sebelumnya, kita harus memiliki software Risral ini dalam komputer kita, lalu kita buka, dan tampilannya akan seperti ini. Nah, akan kita mulai. Caranya adalah dengan klik File, New, dan mengklik Release Data, lalu OK. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Lalu kita harus mengimport datanya dengan cara klik File, Import Data. Lalu di sini kita cari data yang akan kita analisis menggunakan software Risral tersebut. Ini kita akan menggunakan data 6. Sini akan bisa kita namakan filenya. Di sini saya akan menamakan dengan data contoh 8. Lalu save. Oke, akan muncul seperti ini. Nah, karena data ini adalah data kualitatif, maka kita harus mengubahnya menjadi data kuantitatif dengan cara mengklik data, define variable, lalu kita klik A, dan kita akan blok dari A1 ini sampai B4 dengan cara klik Shift di keyboard, lalu klik B4. Dengan klik lagi variable types. Di sini kita harus mengklik continuous, apply to all, dan OK. Oke. Nah, di sini adalah data kuantitatif yang kita punya. Selanjutnya, kita harus membuat pad diagram dengan cara klik File, New, pad diagram, dan OK. Di sini kita bisa menamai pad diagram tersebut. Saya akan menamakan pad diagram 8. Save. Oke, akan muncul seperti ini. Dan di samping kiri ini akan ada beberapa variabel, ada variabel observe dan variabel laten. Karena variabel di sisi kiri ini belum terdefinisikan, maka harus kita definisikan dengan cara klik setup, variabel. Nah, di sini ada dua variabel, ada variabel observe dan variabel laten. Variabel observe ini adalah variabel yang kita dapatkan dari penelitian. Tapi di sini kita menggunakan data dummy. Klik yang klik add. Lalu tadi kita menggunakan release system file. Kita cari nama filenya. Di sini tadi kita menggunakan data contoh 8. Open. Nah, langsung muncul data dari variabel dari A1 sampai B4. Lalu kita juga akan menambahkan variabel latennya. Di sini variabel latennya ada A,
dan B. Maka kita tuliskan A dan B. Next, di sini juga kita menambahkan number of observed patient itu adalah partisipan dalam penelitian dalam data penelitian tersebut. Di sini di data saya itu ada 100 lalu oke. Nah, di sini sudah muncul beberapa variabel yang kita sudah tuliskan tadi. Berikut kita akan membuat simplis yaitu dengan cara klik setup, klik build simplis. Di sini kita harus membuat relationship daripada variabel tadi, variabel observe dan variabel latennya. Contohnya yaitu variabel tadi kan ada A1 sampai A4 itu merupakan variabel laten dari variabel A. Lalu ada juga variabel B1 sampai B4 merupakan variabel dari variabel laten B. Nah, jika sudah selesai seperti ini, kita bisa langsung mengklik ini run result. Lalu akan muncul seperti ini. Ini merupakan hasil akhir dari path diagram tersebut. Ini merupakan hasil akhir dari path diagram data kita. Karena kita menggunakan data buatan atau data dummy, jadi mungkin ada beberapa kekurangan dari data tersebut. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.